Berikut ini saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana caranya untuk memasukkan barang baru atau mendaftarkan barang baru. Di sini untuk usaha ATK, alat-alat tulis kantor. Di sini ada barangnya ya. Ini Etona untuk ini seperti ini isi hektar ini. Ini adalah isi hektar seperti dia punya apa? Isinya ya. Kemudian ada yang nomor ini nomor berapa ini nomor 10. Kemudian ada ini yang nomor nomor 3 ini ya. Nah, ini nomor 3 yang kelihatan ya. Kemudian ini ada permanen apa namanya snowman permanen. Nah, ini ada barcode-nya. Oke. Ini juga ada barcode-nya ini yang apa namanya yang Etona ini, Etona untuk apa namanya isi hektar. Kemudian ada ini juga apa namanya spidol paster. Ini permanen juga ini ya, permanen marker. Oke, kita akan coba masukkan ke sistem ya, ke kasir 22. Kita klik 2 kali PS22 simple. Lalu kode pemakai ketik admin ADMIN. Lalu tekan tombol enter. Gantinya atau pinnya 22, angka 22 saja. 22, lalu tekan tombol enter. Oke. Kemudian untuk melihat barang, kita klik di sini pada barang nih. Ya, barang. Oke, ini ada muncul Etona 246 nomor 3 ya. Oh, ini kita hapus saja dulu karena ini memang sama ini dengan ini ya. Sama ini dengan ini 246 ini sama nih. Hapus saja dulu. Hapus. Atau kita lihat dulu barang-barang Etona apa aja sih. Tekan tombol F3. Nah, saya mau cari barang Etona. Etona. Seperti ini. Lalu tekan tombol enter. Nah, ini saya mau hapuslah dulu ini Etona ini semua ya. Oke. Hapus. Kemudian satu lagi saya cari lagi yang 3 Etona. Nah, ini dia. Etona ya. Hapus. Oke. Jadi sekarang coba kita klik barang. Kita cari lagi, masih ada nggak Etona? Tekan tombol F3. Lalu ketik Etona. Nah, di sini sudah ada dia. Sudah tidak ada ya. Oke. Untuk memasukkan barang baru, klik tombol baru. Nah, di sini kodenya kita isi di sini ya, ID atau kode barang ini. Nah, karena kita ada barcode-nya, kita bisa scan saja ya. Nah, supaya ini terbuka, di sini ada ambil ID. Ini pilihannya sekarang ini adalah indeks A sampai dengan Z. Anda pilih manual aja. Pilih manual, lalu klik di sini supaya kursornya muncul. Oke. Kemudian, nah, kita ambil ini apa namanya barangnya ya, kita scan. Nah, di layar tuh langsung muncul tuh kodenya 4970 0610 ya di ujungnya ya. Lalu kita ketiklah ini nama barangnya apa? Etona 246. Etona 24 garis miring 6. Ini yang nomor 3. Seperti itu. Nah, lalu kemudian apa yang kita isi selanjutnya adalah satuan. Satuan ini ya, ketiklah ini satu, misalnya nama satuannya pak. Pak bolehlah. Nah, misalnya ini harga jualnya adalah 5.000. Modalnya 2.000, katakanlah seperti itu ya. Oke. Nah, kalau Anda misalnya ini mau bikin misalnya kayak seperti grosiran ya, grosiran. Misalnya kalau beli banyak lebih murah, itu barangkali seperti itu. Bikin saja di sini adalah
katakanlah setengah lusin. Nah, gitu ya. Setengah lusin. Nah, seperti itu. Setengah lusin itu misalnya 6. Ya kan? Nah, di sini ada kalkulator nih. Klik aja. Nah, gitu ya. Jadi nanti harga belinya klik di sini. Berarti kalau satu lusin, setengah lusin itu 6 biji, modalnya adalah 12.000 karena satu biji itu modalnya 2.000. Nah, untungnya mau bikin berapa? Mau bikin 30% apa 25%? Apa 20%? Isi di sini. Begitu. Jadi dapat itu 14.400. Nah, kalau Anda mau bulatkan boleh ini. Bulatkan jadi 14.500 misalnya. Gitu ya. Lalu Anda klik simpan di sini. Karena ini adalah model simple ya, model simple. Jadi Anda hanya dapat di sini 2 satuan. 2 satuan Anda dapat di sini ya. Di sini hanya aktifnya 2 satuan. Kalau Anda beli atau aktifkan yang 4 satuan, 4 tingkat satuan, maka nanti akan ada 4 satuannya di sini. Anda bisa atur satuannya. Oke. Kemudian ini tadi untuk Etona ya, Etona 246. Satu lagi ada Etona ini. Etona 10 ya, Etona 10. Nah, Etona 10 ini dia. Saya mau masukkan juga. Oke. Kemudian karena ini ada kemiripan informasi barangnya, saya boleh klik di sini salin dan baru saja gitu. Sehingga nanti di sini beberapa informasi di sini saya nggak perlu isi ya, atau hanya revisi saja. Etona misalnya ini nomor 10 misalnya, seperti itu ya. 10. Nah, paknya ini misalnya 3.000. Ini modalnya 1.200, katakanlah seperti itu. Nah, ini Anda mau main lusin atau mau pakai setengah lusin apa enggak? Kalau pakai ya udah biarkan begini. Ini klik di sini aja. Nah, misalnya harga setengah lusinnya saya mau bikin misalnya tadi berapa? 25% ya. 25%, 9.000. Dah pas. Oke. Lalu Anda klik tombol ini di scan. Nah, kalau Anda misalnya tidak ada barcode, nggak pakai barcode scanner, Anda pilih di sini manual saja indeks. Jadi nanti komputer yang memasukkan otomatis kodenya ya. Nah, seperti ini. Jadi E002. Terus bagaimana kalau kemudian Anda pakai barcode? Anda bisa scan kembali nanti ininya, dia punya barcode tanpa harus menghapus ini. Ada di sini ada menunya untuk mengganti mengganti kode barang ya. Di persediaan, kemudian di sini ada berkas, berubah ID atau kode barang. Jadi nanti di sini Anda pilih dulu barangnya. Pencet Live 3 kan? Ketiklah di sini Etona. Nah, Etona berapa tadi? Nah, ini Etona yang nomor 10 ini. Di mana kodenya masih yang model 6 digit ini, yang E0002 ini. Nah, ini kalau barcode dia itu E113 itu di sini sampai 13 ini ya. Rata-rata 13 ya, N13. Oke. Ini diklik di sini nanti lalu ini kita pilih yang manual. Lalu nanti di sini Anda scan. Anda scan lagi. Seperti ini, scan. Nah, masuk di sini lalu Anda klik tombol ya, sehingga nanti dia bergantilah nanti kode E002 ini menjadi barcode-nya ya, menjadi barcode-nya. Ini kita batalkan dulu lah, nggak usah dulu. Oke. Kemudian tadi Etona udah ya, Etona udah. Kemudian tadi ini manual, indeks dia nggak pakai barcode. Kemudian ini ada yang snowman ya, snowman ini ya, snowman permanent marker. Nah, kita coba masukkan lagi barangnya. Klik barang. Klik tombol baru, ya kan? Karena ini ada barcode-nya dan kita ada scanner barcode, kita pilih di sini manual. Lalu kita klik di sini, ya kan? Lalu kita center lah ini. Kita scan lah ini, dia punya apa? Garis-garis. Nah, seperti ini ya. Oke, masuk dia ya. Lalu namanya apa? Namanya snowman permanent marker ya. Snowman permanent marker. Nah,
Jadi snowman permanen marker. Nah, barangkali segini panjang ini sudah mungkin tidak muat lagi nanti di apa? Di struk. Apalagi dia kalau pos 58 ya. Kalau pos 80 mungkin ini masih muat ini ya, pos kertas 80 mm itu. Tapi kalau yang 58 mungkin ini sudah tidak. Apalagi nanti kalau ada di sini tulisan spidolnya. Nah, gitu ya. Nah, ini pasti nggak muat ini. Nah, jadi di sini ada nama singkat. Anda singkat aja di sini. Snowman. Snowman permanen marker ya, marker ya. Nah, ya kan? Atau nanti di sini bikin tulisan SP. Nah, ini masih cukup. Nah, saat nanti mencari barang, Anda nanti cukup mengetik spidol ya, spidol. Nah, bila perlu nanti tulisan spidolnya ini Anda taruh aja di paling kanan. Nah, seperti ini bisa. Jadi nanti supaya saat kita nanti mencari barang bisa pakai tulisan snowman aja gitu. Tapi kalau Anda misalnya memang sukanya atau senangnya memanggil dengan nama spidol, Anda ketik aja di awal itu spidol seperti ini. Jadi nanti semua spidol muncul ya. Oke. Saya mau coba letakkan di kanan aja. Oke. Lalu simpan ya, Oh iya, masih ada di sini yang harus kita isi yaitu pieces. Satuannya pieces ya. Pieces. Harganya misalnya 8.000. Modalnya 5.000. Apakah Anda mau main lusin? Oke, main lusin atau karton misalnya, satu lusin. Ini 12 misalnya begitu ya. Nah, ini klik di sini ada kalkulator 12 ini. Klik di sini. Kalau Anda misalnya mau langsung buat di sini, langsung aja isi berapa misalnya 64.000 boleh. Gitu ya. Lalu Anda simpan. Oke. Di sini ada satu lagi ini yang spidol juga, tapi tidak ada barcode-nya. Nah, bagaimana caranya? Oke. Klik di sini. Baru, ya kan? Nah, ini masih kebuka. Ini ya, karena barcode-nya nggak ada, ya kita sebenarnya boleh mengisikan di sini kode, misalnya SP 00001 gitu, boleh ya, boleh. Tapi kita mau biar komputer yang mengisi sendiri. Nah, klik di sini. Lalu nama barangnya apa? Nah, ini mungkin master permanen marker ya, master. Faster permanen marker. Nah, mungkin begini. Oke. Spidol. Oke. Nah, faster. Nama singkatnya boleh. Permanen marker spidol. Spidol. Boleh begitu ya. Kemudian mungkin pakai dol masih bisa ini ya. Spidol masih bisa, masih muat lah. Oke. Kemudian apa lagi? Nama satuannya pieces. Misalnya ini 7.000. Ini 4.000, 5.000 ya, 5.000. Nah, ini apakah kalau ini satuan duanya kita kosongkan boleh ya? Boleh ya? Boleh. Tapi minimal nanti untuk satuan belinya ya, barang masuknya misalnya ini langsung pak. Pak itu misalnya berapa satu pak dia? 10 biji misalnya ya. Oke. Nah, ini langsung ada, katakanlah klik di sini. Ini 50.000, mau jual berapa? 54.000 misalnya. Nah, karena supaya nanti saat saya beli barang ini, artinya saya lebih mudah nanti memilih satuannya. Jadi supaya nanti satuan ini otomatis masuk saat beli,
Jadi supaya nanti otomatis terpilih adalah satuan 2 saat saya beli barang atau barang masuk, saya pilih di sini satuan beli seringnya ini atau biasanya adalah nomor 2, satuan pak begitu, beli. Satuan jualnya biar aja yang nomor 1 gitu ya, yang nomor 1. Nah, kemudian simpan. Oke. Ini sudah ya, ini sudah. Kemudian ya seperti itulah cara untuk memasukkan barang. Nah, coba kita lihat dulu di sini. Kita cari dulu misalnya apa? Etona ya, Etona. Ini sudah ada 2 ya, Etona yang baru kita masukkan tadi. Ini pakai barcode, ini pakai tidak pakai barcode, ini pakai indeks saja. Kita gunakan indeks. Jadi komputer yang masukin sendiri apanya kodenya. Lalu ada lagi apa barang apa? Faster. Faster ya. Nah, ini ada langsung muncul. Kemudian ada snowman. Snowman. Nah, snowman ini langsung muncul. Nah, ini dengan ini kemungkinan sama ini ya. Ini yang nomor S32 ini dengan ini yang 497 ini mungkin sama ini barangnya ini. Tapi tidak apa. Jadi kita gunakan yang ini saja ya. Yang ini saja yang kita gunakan. Oke. Karena kita juga akan sambil belajar. Kemudian kalau saya misalnya mau melengkapi, katakanlah yang ini saya mau lengkapi atau yang ini saya mau hapus saja lah dulu. Spidol permanen ini hapus ya. Klik di sini ya. Lalu ya. Oh, ini sudah ada dari yang punya ini. Biarkan saja dulu ya. Nah, demikian tadi untuk menambah barang baru. Bagaimana untuk menghapus? Misalnya, saya coba bikinlah baru nih. Baru hektar. Saya bikin misalnya hektar ya. Hektar jenis A. Jenis A ya. Oke. Misalnya saya sudah masukin di sini pieces. Kemudian harga jualnya 15.000. Iya, 20.000 ya misalnya. Ini 16.000 modalnya ya. Lalu saya simpan. Ya. Saya coba ini hilangkan dulu dia. Nah, ternyata ini saya nggak mau barangnya. Saya mau hapus saja karena mungkin saya nggak jual atau salah masukin data. Kalau misalnya mau melengkapi bagaimana? Saya mau misalnya mengedit ini. Ternyata bukan jenis A. Ini misalnya hektar apa namanya? Saya ganti menjadi jenis B, new misalnya. B ya. Lalu simpan. Nah, seperti itu cara merubahnya. Termasuk misalnya mau merubah harga. Ini modalnya bukan lagi harga jualnya bukan lagi 20.000 tapi 22.000 misalnya. Rubah saja begitu. Nah, ini supaya mudah mengetiknya, kursornya itu Anda ketik di sebelah kiri nih. Langsung sebelah kiri aja. Langsung ketik aja. Atau Anda blok begini. Anda blok, langsung ketik misalnya 23.000. Seperti itu. Nah, kalau Anda misalnya di sini, mau mengganti misalnya jadi 20.000. 20, 1, 2, 3. Yang itu biarkan aja. Nanti dia akan hilang sendiri. Gitu. Di enter. Lalu di enter ya. Nah, seperti itu. Lalu saya simpan. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian ternyata ini saya nggak mau. Saya mau hapus saja, mau delete aja. Di sini ada tombol hapus. Klik di sini lalu klik yes. Maka dia langsung hilang ya. Hilang dari apa? Oke. Nah, demikian caranya untuk apa? Memasukkan barang baru ya, memasukkan barang baru.